Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa, hari ini saya itu ingin masak, tapi kali ini saya nggak buat konten masak-masak ya. Paling saya hanya membuat video sedikit-sedikit saja, agar teman-teman tetap tahu kegiatan saya hari-hari itu seperti apa. Walaupun hari ini itu hari libur, tapi saya tetap melakukan aktivitas rumah. Kalau aktivitas rumah itu nggak bisa libur ya. Cukup suami aja yang libur. Kalau saya ikut libur masak, nanti anak-anak mau makan apa? Hari ini saya itu mau masak ati ayam menggunakan sambal ijo. Tapi di sini cabenya cabai rawit hijau ya. Soalnya saya nggak punya cabai hijau yang biasa. Karena kemarin suami saya itu bawakan cabai dari tempat dia kerja. Jadi saya bikin aja sambal cabai rawit hijau. Karena ini cabai rawit hijau, jadi nguleknya itu nggak terlalu lama, sebentar aja udah lunak. Tapi saya itu nguleknya nggak terlalu lunak ya, soalnya saya suka yang agak sedikit kasar. Ini ada sedikit cuplikan video saat suami pulang kerja bawa cabai. Ini dia cabai rawit hijaunya. Soalnya di tempat kerja mereka itu selain kerja juga berkebun. Kalau nggak ada pekerjaan yang dilakukan. Buka bawang yang hasil mariles dulu ya teman-teman ya. Ini semuanya mau saya kupaskan. Nanti simpan dalam kontainer seperti ini, lalu simpan dalam kulkas supaya awet ya. Kupas dulu semuanya. Nanti habis masak, saya tuh mau pergi ke kebun suami. Bukan kebun suami sih, tapi kebun di tempat suami kerja. Tapi di kebun itu mereka yang nanam ya, yang nanam cabai, singkong. Terus kita lihat aja ya nanti apa aja yang ditanam oleh suami saya dan kawan-kawannya di tempat kerja. Soalnya dia bilang ke saya, katanya kalau kami nggak ada kegiatan, kami itu berkebun, katanya gitu. Nanam cabai, nanam singkong, terus saya nggak tahu lagi ya apa aja. Kemarin saya sempat kasih bibit labu, terus bibit apa lagi ya, bibit terong, ada bibit terong. Hari ini kan hari libur, sekarang tanggal 25 ya, hari Natal. Jadi suami saya itu di tempat dia kerja juga ikut libur. Makanya saya ingin ke sana, ingin ngecek. Kalau ada teman-teman kerja kita sungkan ya kalau pergi ke tempat kerjanya. Tapi berhubung sekarang libur, di sana nggak ada orang, paling cuma nanti ada satpam sama pengawas ya, nggak apa-apa ya. Soalnya saya itu penasaran sekali kebunnya itu seperti apa. Oh ya, ngomong-ngomong, saya itu jelas nggak ya bicaranya, soalnya agak berisik. Saya sambil masak, tapi kali ini saya nggak buat konten masak-masak ya. Soalnya nanti pada bosan semua yang nonton. Ini lumayan juga ya teman-teman ya. Bawangnya itu nggak seutuhnya bagus sih. Ada yang busuk tapi nggak apa-apa. Kalau di jangan kesini. Celana yang tadi malam ambil itu koyak sayang. Itu anak saya. Nggak mandi adek doh. Celana yang tadi malam nah dekat atas ondai ya. Yang celana besar. Mana tengok? Ah ya itu. Stop, jangan kesini. Ada yang nggak pakai nana. Malu. Jangan malu. Adek nggak pakai nana, malu. Adek ya. Adeknya ke sana. Dah, pergilah sana. Saya mau lanjut dulu kelupasin kulit bawangnya sambil masak. Dia kayak gini ya teman-teman ya, ada yang busuk nih. Makanya kalau nggak dikelupas cepat atau nggak dibersihin, nanti dia makin busuk.
Tapi nggak semua sih busuk, ada yang bagus juga. Oh iya, saya mau bertanya bagaimana pendapat teman-teman cerita saya yang di video kemarin soal rumah tangga itu. Mungkin nggak semua teman-teman yang nonton video saya yang satu itu karena saya itu nguploadnya di channel saya yang baru. Semoga teman-teman menyukai cerita saya tentang rumah tangga itu yang tidak hanya mengambil pelajaran dari diri saya sendiri, tapi saya mengambil pelajaran dari orang tua saya. Untuk teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton ya di video saya sebelumnya, tapi di channel yang satunya lagi. Jangan lupa juga ya untuk like, komen, dan subscribe. Mohon juga dukungannya untuk channel baru saya agar channel baru saya juga bisa berkembang. Komentar saya di video yang waktu itu yang saya ceritakan masih ada yang balas sampai detik ini, karena masih banyak yang mempertanyakan komen saya itu betul apa tidak. Ada yang bilang fake, ada yang bilang pura-pura, ada yang bilang nggak mungkin. Tapi memang seperti itulah kenyataannya. Saya itu nggak bisa ya berpura-pura bahagia atau berpura-pura sedih. Kalau saya bahagia ya saya bahagia, kalau saya sedih ya saya sedih. Saya akan meluapkan sesuai apa yang terjadi ke diri saya. Saya itu paling anti dengan berpura-pura baik atau berpura-pura bahagia. Saya tipe orang yang kalau nggak suka ke sesuatu itu langsung kelihatan. Saya itu nggak bisa menutup-nutupi. Contohnya kalau saya nggak suka sama orang, pasti langsung terlihat dari ekspresi saya. Alhamdulillah sambil cerita ternyata ini ngupas bawangnya udah selesai. Sekarang tinggal bersih-bersih dan simpan bawangnya. Tapi ini nggak dicuci ya. Kalau dicuci nanti pas mau pakai aja. Soalnya kalau kita cuci sekarang nanti dia akan busuk. Saya udah selesai masak, nyuci, berberes rumah. Tadi saya itu nyuci dibantuin sama suami. Dan tiba-tiba suami saya itu ditelepon oleh temannya. Katanya tadi mereka menyuruh dia ke kapal. Karena dari tadi suami saya nggak pulang-pulang, jadi saya ingin susul suami mau melihat apa pekerjaannya di kapal. Ternyata pas saya cek ke kapal, suami saya itu lagi kerja ya. Memang biasanya kalau temannya itu nelpon, pasti ada pekerjaan yang dikasih ke suami saya. Alhamdulillah walaupun libur suami saya ada dapat pekerjaan. Kalau teman-teman bertanya ini kerjanya apa, ini itu suami saya lagi nyelam kipas kapal. Kenapa harus diselam? Karena terkadang di kipas kapal itu ada nyangkut entah tali, entah kayu, entah jaring nelayan. Kalau sudah tersangkut nanti pergerakan kapalnya itu melambat. Dan alhamdulillah sekali suami saya itu bisa nyelam. Suami saya ini bisa nyelam seperti ini udah lama, dari sejak dulu. Ini dia ya teman-teman ya, sampah-sampahnya tuh. Itu juga ada pakai pisau, kayaknya itu ada tali, makanya bawa pisau ke bawah untuk motong. Karena si kecil udah nyusul, jadi saya merasa sungkan dengan orang kapalnya. Terus saya turun ya. Sebetulnya nggak apa-apa sih kalau kami itu main-main di atas kapal, tapi saya nggak enak hati ya. Jadi saya memutuskan untuk turun aja menunggu di pelabuhan atau di jembatan. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya suami saya udah selesai. Dia pun udah istirahat sekitar 1 jam lebih. Barulah saya ajak dia ke tempat kerja. Ini ya tempat kerja suami saya seperti ini di Cangkang. Soalnya saya itu sangat-sangat penasaran sekali seperti apa kebun mereka di tempat kerja. Di sini banjir karena hujannya itu setiap hari. Ini dia cabai yang mereka tanam. Saya pikir tadi cabainya itu cantik, banyak dan rimbun, ternyata hanya ini aja. Sekarang lanjut ke sebelah sana. Banjir. Itu apa? Labu. Itu labu, bibit labu yang kemarin saya kasih.
Di sini tumbuhnya bagus, di tempat saya enggak. Ini cantik. Ternyata mereka berkebun cuma di pinggir-pinggir aja ya. Nih di pinggir-pinggir tembok. Orang nyabut tuh. Tuh. Patah. Jangan, biarkan aja lah, nanti rusak labunya. Dapat segini, lumayan ya untuk sayur. Ayo kita pulang. Dapat segini ya teman-teman ya, lumayan. Ini nanti di sayur santan enak. Sekarang saya mau pulang. Saya pikir tadi kebunnya luas, ternyata cuma di pinggir-pinggir aja. Ini semua sampai ke sana. Daun singkong atau pohon singkong. Kita selusuri tempat kerja suami. Tadi saya lihat ada tomat di sana ya teman-teman ya. Saya mau ambil tomat dulu. Udah merah-merah tadi tomatnya. Enggak lah. Aku mau ambil tomat. Mana tomat tadi Ani? Ini tomatnya. Matikan lah udah dulu. Nih tomatnya udah masak. Tomat cherry. Busuk. Oke bang. Ngapa? Hah? Mau ngapa? Iyalah. Jangan. Ini banyak di dalam tapi udah pecah-pecah. Dapat segini aja. Udah yuk kita cari terong. Nah, ambil. Terong tuh enaknya yang muda-muda. Sikitnya. Keras tuh. Itu nggak cari. Mana? Nggak ada. Oh, tuh di bawah-bawah. Nah, tuh. Gatal tangan ibu. Gara apa tuh? Labu. Mm-mm. Jadilah, nggak ada lagi kan. Ini yang ayah bawa sekantong kemarin. Padahal cuma sebatang ya, 2 batang ya kan. Yuk. Nggak ada lagi. Ayo kita pulang. Akhirnya rasa penasaran saya sudah terobati. Soalnya setiap kali suami saya pulang bekerja, dia bercerita kami berkebun bu, nanam ini, nanam itu. Saya tuh sangat-sangat penasaran sekali. Karena saya juga pencinta kebun ya, atau suka tanam menanam. Jadi makanya kalau suami saya cerita, saya tuh selalu penasaran. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini.